Pemirsa, saya sekarang berada di tengah hutan jati, masuk wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tepatnya di peta 34 ya. Ini masuk Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso. Menurut informasi dari warga masyarakat bahwa di situs ini ada bekas perkampungan kuno, karena di desa ini dilaporkan telah banyak ditemukan artefak-artefak berupa batu bata besar. Selain batu bata besar, di komplek bekas kampung kuno ini cukup luas sekali. Kami nggak bisa membayangkan. Di sini juga banyak ditemukan lumpang batu, peralatan-peralatan gerabah dan lain sebagainya. Artinya bahwa di sini dulu benar-benar sebagai permukiman. Di dekat kompleks yang akan kita datang ini juga ada sebuah punden yang dikenal dengan Watu Dagon, yaitu berupa batu besar, di mana batu besar itu ada lubang-lubang yang jumlahnya 49. Konon menurut ceritanya bahwa batu besar ya disebut kolomongso ini adalah alat untuk ilmu perbintangan era nenek moyang zaman dahulu, yaitu untuk menghitung di mana warga masyarakat atau petani itu akan turun ke sawah untuk bercocok tanam. Untuk selengkapnya bagaimana cerita dari kampung kuno di tengah hutan Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Mari ikuti perjalanan kami. Ya, ini saya ditemani oleh salah seorang pegawai perhutani yang memang bertugas di kawasan hutan ini untuk mencari sisa-sisa peninggalan zaman dahulu. Di lokasi ini nampak juga, ini saya melihat banyak serpian-serpian ya, serpian benda kuno. Mudah-mudahan nanti kita menemukan jejak-jejak yang lebih spektakuler. Seperti lubang batu, umpak mungkin yang ada di sini ya. Ini kita mendekati sungai di depan kami, ini ada sungai, kita harus turun. Ini biar teman saya mencari jalan terlebih dahulu, karena memang ini lokasinya masih lebat ya, meskipun mulai masuk musim kemarau. Bagaimana cerita lanjutnya? Ikuti. Ya, ini tim kami sedang mencari ya sisa-sisa bekas perkampungan kuno yang ada di tengah hutan ini. Nampaknya sudah menemukan titik terang. Ada batu bata yang tadi kami sebutkan ya, batu bata besar-besar yang ada di sekitar ini. Kita coba lihat dari sana, itu sudah menemukan ya. Tadi menginformasikan kalau di lokasi ini memang ditemukan banyak batu bata besar. Coba kita lihat seperti apa batu batanya. Kita dekat ya, kita mendekat di sini. Nah, di sini ini nampak di sepanjang ini ya, sepanjang jalur ini sampai itu teman saya yang ada di sana itu masih nampak itu. Nah, batu batanya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Ini sudah rusak. Ini ukurannya juga lumayan. Dari ini membentuk seperti ya, saya perlihatkan ya, ini membentuk seperti tebing. Nah, itu juga menemukan pecahan sisa gerabah Pak. Oke, menemukan ini sepanjang ini ditemukan batu bata yang cukup besar. Nah, ini sampai di sana itu masih kelihatan sekali.
Ini menunjukkan bahwa di lokasi ini dulu ada perkampungan dengan peradaban yang mungkin padat penduduk juga ya. Karena di sini batu batanya masih membentuk struktur bangunan, ini mengumpul jadi satu. Nah, ke sana itu masih sampai sana. Coba kita lihat sampai selesai nanti. Sampai selesai seperti apa. Itu sedang memperlihatkan apa tuh sisa pecahan gerabah. Nah, sisaan berapa? Mana Pak? Oke, ya, ini sisa pecahan gerabah yang sempat ditemukan. Ini ada keramiknya juga. Ini biasa ditemukan pada era-era Majapahit ya. Pada era-era Majapahit ditemukan sisa-sisa gerabah seperti ini. Apakah mungkin di sini dulu adalah tempat di mana apa itu jejak kerajaan Majapahit sampai di lokasi ini? Karena di sini juga banyak diinformasikan ya bahwa di sekitaran hutan Tritik ya, ini juga banyak situs-situs era Majapahit seperti petilasan atau tempat pertapaan Patih Gajah Mada di lokasi ini. Kita lihat lebih detail seperti apa kondisi batu bata yang kita datangi video kali ini. Ya? Kenapa? Ya coba dong. Ini kondisinya masih memanjang. Ini menuju arah timur ya. Ini masih membentuk struktur, tapi berupa tumpukan-tumpukan batu bata. Ini mengindikasikan bahwa batu bata ini ada sejak zaman dahulu, bukan produk batu bata modern. Kalau batu bata modern ukurannya sangat kecil. Jadi kalau melihat lebarnya ya sekitar berapa? Kalau segini ini ada 15 panjangnya. Ini belum menentukan yang utuh. Ini kalau nanti kita temukan yang utuh bisa diketahui panjang, lebar dan tebalnya. Kalau tebalnya tidak begitu tebal sih, hanya sekitar 5 atau 6 cm 7 cm. Nah, ini juga di depan saya ini masih menyambung, ya. Ini juga masih menyambung sampai sini. Ya, itu masih bisa. Wah, ini luar biasa. Nah, ini tebal sekali. Ini tebal. Ini sampai biasa 8 ini. Itu tebaknya hasilnya bekatak. Ya. Iya, lumpang apa? Belok bentuk ini. Ya, itu pecahan lumpang ya. Lumpang ya. Pecahan lumpang ya. Betul, ini pecahan lumpang. Nah, ini mengindikasikan bahwa dulu di sini adalah apa tuh area pertanian ya. Karena di sini ditemukan alat untuk menumbuk padi. Berarti ini, nah ini bagian dari gerabah ya, yang ditemukan. Itu masih menyambung. Ya, ini masih menyambung sangat jauh. Kalau di sana tadi sudah sekitar 100 meter, di sini menyambung sampai sana lebih dari 100 ini. Nah, ini terus menyambung. Sayang di sini struktur bangunannya sudah berupa runtuhan. Mungkinkah di sini dulu ada sebuah bangunan candi atau bagaimana? Ya, ini nampak. Struktur bangunannya masih nampak sekali di sini. Di sini. Ini terus sampai di sana. Itu belum putus sih. Ini belum putus.
Lah. Ini hitungannya kayak Ya, ini juga ini berupa unduk-undukan batu bata. Nah, ini sampai di sana belum putus. Ini teman saya masih terus menelusuri sambungan dari struktur bangunan batu bata ini. Dan batu batanya nampak sejenis ya ini. Nampak sejenis, mau besar. Ini sangat mengindikasikan bahwa ini dulu adalah bekas bangunan besar. Ini belum selesai di sini. Nah, ini dudukan yang sangat besar sekali. Iya, pecahan. Nah, ini juga ada pecahan mirip pecahan dari lumpang. Nah, lumpang batu. Ini masih menyambung terus di sana. Nah, itu. Ini bahkan lebih banyak ini. Ini lebih banyak. Ini benar-benar bah di sini. Nah, itu. Nah, ini nggak apa-apa. Ini adalah lumpang batu kecil yang untuk membuat jamu. Nah, itu apa ya itu? Apa tumbukan ini? Ya, alat untuk ya karo yonine ngono. Nah, ini benar-benar bahwa dulu merupakan perkampungan kuno ya, dengan peradaban yang sudah mengenal budaya ya, peralatan pertanian terutama itu, bagaimana cara membuat jamu ya. Kalau itu Tuhan, itu mungkin pecahan pipisan Pak. Biasanya satu paket itu. Adalah apa itu lampernya itu ya. Lihat katanya. Nah. Masih ada di sana? Mungkin kita telusuri lagi. Iya. Apik ya. Bagus. Nah, menariknya di sini juga banyak ditemukan gerabah ya, dengan berbagai jenis warna dan bentuk. Nah, ini juga batu bata yang ada. Nah, ini juga mengindikasikan ini peralatan era dulu itu. Lampu. Lampu banget ini. Iya. Iki ya jelas iki bekas apa iki. Yo. Pak Sus, untuk sementara ini yang ditemukan apa saja Pak Sus? Nah, untuk sementara ini di lokasi ini ada apa itu batu bata yang sangat apa ya? Nah, menurut saya lebar karena tumbuhannya banyak. Terus ada tadi ditemukan lumpang, terus apa itu tadi yang ada katanya ya apa linggayoni atau apa, tapi yang kecil-kecil itu yang kecil mungkin untuk pembuatan jamu ya. Tapi saya optimis di sini itu lebar, luas. Karena ini berdekatan dengan situs Watu Dakon yang konon katanya batu itu adalah batu Kelomongso. Jadi kalau ada batu Kelomongso kemungkinan dia tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Karena yang jelas pada era apa itu membuat perkampungan atau pemukiman itu tidak lepas dari sumber mata air. Nah, sumber mata air itu ada rentetannya dengan yang namanya Jati Growong. Dia tidak jauh dari sini, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 kilo kita nyampe ke situs apa itu ke Jati Growong. Yang konon katanya apa itu grand kayunya Nganjuk. Kalau melihat sebaran batu bata ini kira-kira luasannya sampai berapa Pak? Kalau sementara ini untuk yang di sini itu kalau saya perkirakan tidak lebih dari sekitar 1 sampai 2 hektar, tapi kita belum telusuri semua ya. Tapi kalau nanti kita telusuri semua mungkin bisa bertambah ya, bisa bertambah dari. Apakah dulu sebelumnya ini pernah melihat lokasi ini Pak? Kalau saya sering lewat sini, tapi saya belum tahu bahwa di sini itu ada tinggalan batu bata yang setahu saya ini di sebelah sungai yang agak ke sana, tapi pada intinya dia tetap di sana itu timur ya, timur sungai. Jadi
ini nanti sekitar tidak jauh lagi dari sini, sekitar maksimal 1 kilo akan kita temukan lagi batu bata yang sangat besar. Dan di situ nanti kita nyebrang tidak jauh dari yang namanya Punden Paras. Itu juga peninggalan era kuno, Pak? Insya Allah era kuno. Kalau di Paras berupa peninggalannya apa? Kalau di situ kita yang jelas Punden Paras itu pemakaman ya, informasinya pemakaman, cuma kalau saya sendiri kurang tahu siapa yang dimakamkan di situ. Tapi yang jelas tidak jauh dari lokasi ini. Tinggalan-tinggalan artefaknya berupa apa selain makam? Kalau itu seperti tinggalannya ya gerabah-gerabah kayak keramik itu di sini juga ada, di sana juga ada. Cuma eranya saja saya tidak tahu ya. Ditemukan lubang batu seperti pipisan batu, atau umpak? Gitu? Nah, kita coba cari umpaknya, kita belum ketemu. Mudah-mudahan penelusuran hari ini kita menemukan umpak, jadi nanti bisa biar jelas untuk bangunannya, letak bangunan. Oke, Pak. Ya, pemirsa, ini berbeda kita bincang-bincang dengan pegawai perhutani yang hampir setiap hari ya memasuki kawasan hutan di sini. Ini diceritakan banyak menemukan sisa-sisa bangunan batu bata dan artefak-artefak, termasuk diantaranya adalah sisa-sisa gerabah dan keramik. Nah, ini di samping saya, ini di samping saya juga kembali kita temukan batu bata, tumpukan batu bata. Nah, itu teman saya sedang dibersihkan. Ini juga lebih besar lagi tumpukan batu batanya. Ini lebih banyak. Wah, ini menyambung lagi dengan yang ada di sebelah kanan saya. Nah, ini di sebelah kanan saya juga ada di situ. Itu didatangi oleh Pak Susilo. Ini menunjukkan sebuah kawasan yang sangat luas. Anehnya bahwa di lokasi ini sebenarnya dengan jalan beraspal ya, tidak begitu jauh, sekitar 500 sampai 700 meter ya, masuk ke arah utara. Jadi tidak sulit untuk memasuki kawasan hutan ini. Tapi anehnya baru kali ini situs ini diketahui. Itu pun hasil dari informasi masyarakat yang sering keluar masuk hutan ini. Nah, ini masih terus ini. Ini dari jarak yang sebelah utara tadi ya ada 200 meter ya tadi. Ini sebelah selatan. Yang ini, yang tadi, yang pertama tadi adalah sebelah utara. Itu depan sudah sungai itu. Itu depan sudah sungai itu ya. Jadi biasanya dulu menurut keterangan dari pegawai perhutani tadi, bahwa kawasan permukiman itu biasanya didirikan di dekat sumber mata air atau sungai, sehingga untuk memudahkan untuk mendapatkan air atau air kehidupan. Nah, ini di bawah saya ini juga banyak sisa-sisa gerabah ini. Nah, itu di depan saya ini seperti ini. Ini sisa gerabah. Ini mau sekali di sini. Ini tipis, karakteristiknya seperti peninggalan-peninggalan Majapahit. Sayang sekali bisa. Oke, di depan itu juga ada batu lumpang ini. Nah, itu biar nanti didatangi oleh teman saya. Coba seperti apa batu lumpang itu. Keramik iwak. Gerabahnya. Coba Pak Susang, ini Pak Susang yang merah sekali merah. Iya. Yang ini dah. Tolong diambil. Dua-duanya Pak Sus. Nah, ini karakteristik dari gerabah era Majapahit yang seperti ini. Tipis, berwarna merah ya, merah menyala. Itu karakteristiknya. Seperti ini juga. Ini jumlahnya banyak sekali. Tadi keliling hampir memenuhi lokasi ini ya. Iya. Ya. Kita coba untuk melihat lumpang batu yang diketahui dari kejauhan itu seperti apa. Ya, itu di depan. Nah, itu di depan itu lumpang batu. Nah, ini sudah terbentuk dengan bagus. Ini keramik. Nah, ini keramik sudah bertekstur, glasirannya cukup indah juga. Tapi nggak tahu ini era kerajaan apa ini.
Ini lubang batu yang mempunyai karakteristik lubang batunya tebal, lubangnya kecil. Ini menunjukkan kekunoannya. Itu gigi, Pak Sus. Itu apa itu? Kita bawa aja ya. Ya, coba di. Ini aneh sekali itu, apa itu? Nah ini. Menyerupai gigi. Apakah di sini juga kawasan penemuan fosil, Pak Sus? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini lumayan, Pak Sus. Lumpang batunya ini lumayan besar. Dan ini sudah peradabannya sudah hampir maju ya, karena di sini juga dibentuk. Ya, dibentuk di sini. Sudah halus di sini. Kalau ya, apalagi yang ini menunjukkan sudah peradaban, sudah mengenal peradaban dengan baik ini. Ya, coba kita lanjutkan. Jadi di bawah ini banyak tekan-tekan gerabah, luar biasa banyaknya. Kalau ini dibersihkan, ya, kalau dibersihkan sangat kelihatan sekali tekan-tekan gerabah. Ya, pemirsa, setelah kami berputar-putar tadi, nampaknya lebih dari 2 hektar ya luasan sebaran batu bata besar yang tebal-tebal seperti ini. Tapi rata-rata ya sudah hancur lebur ya, hancur lebur seperti ini. Ini jumlahnya sangat banyak, sebarannya saling sambung menyambung ya, membentuk seperti struktur bangunan, tapi struktur bangunan yang sudah tertumpuk-tumpuk, tapi bukan bersap-sap begitu, bukan, tapi tumpukan batu bata yang tidak beraturan. Ini mengindikasikan bahwa di sini benar-benar mendekati kebenaran bahwa dulu adalah sebuah perkampungan kuno. Ya, perkampungan kuno, karena di sini ditemukan sebaran batu bata besar, sebaran gerabah, keramik, bahkan di sana tadi kami juga menemukan lumpang batu, kemudian pipisan, kemudian gandik, dan beberapa artefak yang lain ya, yang mengindikasikan bahwa dulu di sini ada peradaban. Nampaknya di sini dulu juga sangat cocok untuk lahan pertanian, karena di sini sana tadi lumpang batu yang mengindikasikan adalah sebuah bagian alat untuk pertanian. Demikian hasil penelusuran kami di situs yang berada di hutan jati masuk desa Ngadiboyo, Kecamatan Nganjuk. Seperti apa perjalanan penelusuran sejarah dan situs yang ada di Kabupaten Nganjuk? Ikuti terus penelusuran Nganjuk TV.